Kalau background saya sendiri sih anak desa, pasti anak kampung. Ya cuma pengalaman yang saya lalui dulu-dulunya ya intinya saya pengen kenyamanan lah di desa dengan lingkungan yang bagus, yang asri, terus beternak domba. Ya itulah yang buat kenyamanan. Yang kita cari apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dari Gemilang Farm yang beralamat di Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Awal mula saya beternak domba ini bermula dari dulunya saya melihat kandang yang tinggalan dari orang tua yang vakum beberapa tahun. Saya lihat di lingkungan sekitar ini banyak yang perlu dimanfaatkan, dari hijauan, dari limbah-limbah pertanian. Ya saya menginspirasi, oh gimana dimanfaatkannya dengan mulai peternakan domba. Awal mula kita berangkatnya itu beternak dari domba-domba lokal yang ada di sekitar sini. Berapa ekor ya, perkiraan 20 lah sampai 30-an ekor. Kemudian saya keliling cari referensi ke teman-teman peternak yang lain yang lebih sukses. Oh ternyata ada domba jenis baru. Ada Van Roy, Dorper, ada juga domba Awasi. Lah tertariknya saya di situ, dombanya besar-besar. Kita belajar dari situ, kita belajar, ya kita coba beberapa ekor beli di farm di Malang, di Mitra. Kemudian saya pelihara, oh ternyata perkembangannya itu bagus. Nah mulai dari situ ya sedikit demi sedikit kita beli full blood, beli F1-nya, beli F2-nya. Ya alhamdulillah sekarang populasinya sekitar 200-an ekor. Kalau perjalanan dari Gemilang Farm sendiri selama 2 tahun ini ya nggak semudah mengembalikan telapak tangan. Banyak beberapa kendala ya seperti cempe mati, baru lahir, perkembangannya masih kurang, kesehatan. Ya kita berhati-hatilah, dari situ kita bisa belajar terus, belajar terus untuk mengetahui gimana kondisi ternak. Kita harus bergelut sendiri. Yang pasti kesulitan itu pasti ada, yang pasti. Ya kita belajar dari kesulitan itu, pasti nanti ada jalan keluar yang bagus. Pokoknya intinya perhatian. Kita perhatian sama ternak kita, mestinya ada solusi lah. Setidaknya gitu. Kalau pakan di Gemilang Farm menggunakan CFD. CFD itu pakan kering. Terus kita tambahkan HMT. HMT itu pakan hijauan. Ya kita bisa memanfaatkan limbah lah, kayak tebon jagung yang dipanen muda, tebonnya kita kasih makan, kasih stok buat hijauannya. Rumput-rumputnya ya banyak lah di sekitar sini. Di sini itu CFD-nya itu kalau untuk breeding ya, itu CFD-nya kita kasih porsi setengah kilo, 500 gram. Itu buat 1 hari. Kalau rumputnya antara 3 kilo sampai 4 kilo HMT-nya per hari. Tinggal kita ngasih makannya berapa kali sehari. Pokoknya harus konsisten. Oh pagi 1 hari 3 kali, kita bisanya oke 3 kali. Kalau 2 kali oke kita kasih makan pagi dan sore. Gitu aja sih, simple. Kalau di Gemilang Farm sendiri kita mengutamakan pagi dari jam 6 sampai jam 8. Kemudian siang kasih jam 12 sampai jam 1.
nanti sorenya itu jam 4 sampai jam 5, baru malamnya bisa istirahat dengan tenang untuk ternaknya sendiri. Ya alhamdulillah dengan populasi sekarang ini kita mempunyai anak kandang 2 orang. Dulunya sih masih populasi yang kandang sebelah itu masih 150 ekor, ya kita kerjakan sendiri. Untuk biayanya kan ternak sendiri kan sudah tahu biaya paling tinggi itu di pakan, yang kedua itu di tenaga. Kita harus menyiasati sendiri lah. Kalau di Gemilang Farm sendiri kita mengutamakan koloni. Kalau koloni buat breeding ini sebaiknya koloni lebih bagus, soalnya nggak kemakan tempat, bisa banyak. Kalau untuk penggemukan sendiri baru kita nanti bisa disekat-sekat untuk jantan. Kalau untuk betina bisa koloni. Kalau untuk kawin itu di sini tuh full blood jantan itu 1, kita kawinkan 25 ekor betina selama 45 hari. Nanti di hari ke-60 itu ada USG untuk mengetahui bunting enggaknya. Gitu aja terus. Kalau untuk perkawinan, kita itu rata-rata untuk masa kawin itu kalau dipukul bagus rata-rata antara 60 sampai 75% kebuntingan. Kadang gitu pas musim cuaca panas nggak tahu ya, kalau musim cuaca panas gitu bisa di 50%. Ini kan masih belum tahu Mas ya, kita sambil jalan lah untuk menghitung, kita memperbaiki manajemen lagi. Untuk sementara ini ya kalau cempe-cempe lah kita kawin, kita dulunya kan kita jual keluar. Lah untuk sekarang ini kita membuat mitra lah, mitranya sekalian di sini. Untuk kebuntingan berapa gitu nanti kita jual ke mitra. Lah kurang lebih 1 bulan, tiap hari ada yang melahirkan. Tiap hari kadang 2, kadang 1. Soalnya kalau bunting sudah nggak dijual keluar ya, sebagian lah. Kalau berat-berat yang 40 up itu kita jual. Tapi kalau yang berat 35 ke bawah sampai 30 itu kita sisihkan buat sendiri. Kalau penjualan sendiri kita menyediakan buntingan tapi lihat stok. Kalau stoknya banyak oke lah kita jual. Tapi kalau stoknya ndak ada ya kita jual kayak F1, F2 kalau ada, kalau lagi ada stok. Tapi kebanyakan F1 jantan. Untuk kedepannya ini kita produksi masalah F1 jantan. Monggo kalau ada yang minat, yang pengen lihat-lihat ke sini sharing, ayo kita bareng-bareng belajar. Untuk sementara ini memanfaatkan kotoran ya kita buat di pertanian kita sendiri lah. Apalagi di sini, di daerah sini kan mayoritas petani, ya lebih memanfaatkan di daerah sekitar dulu lah untuk kotorannya sendiri. Saya memilih peternak domba mulai dari ngelihat lingkungan, ngelihat lokasinya di sini lebih strategis. Lah untuk masa depannya ternak domba ini kayaknya bagus. Motivasi saya untuk teman-teman semua, kita nggak usah malu lah untuk peternak domba, apalagi sekarang ini kan maksudnya beternak dengan pakan yang sudah ada, yang sudah tersedia, nggak kayak dulu tradisional ngarit, enggak. Sekarang modern semua lah, milenial, peternak milenial. Yang pasti kita rajin, pasti ya kita lebih memperhatikan ternak tersebut dengan bagus, perawatan, pasti untuk kedepannya pasti kita dikasih keuntungan dari situ. Suka dukanya ternak domba yaitu cempe ada yang mati sedih, ada indukan yang mati sedih gitu. Cuma itu aja. Kalau untuk pasarnya sih masih oke lah. Kita sebagai anak muda dengan peternak milenial ini belajar
ya untuk kedepannya lebih dibagusin lagi lah intinya. Kalau background saya sendiri sih anak desa, pasti anak kampung. Ya cuma pengalaman yang saya lalui dulunya ya intinya saya pengen kenyamanan lah di desa dengan lingkungan yang bagus, yang asri, terus beternak domba. Ya itulah yang buat kenyamanan. Yang kita cari apa lagi? Kalau ilmu ternak modern ini ya kita belajar dari teman-teman yang lebih sukses, yang ada di Malang, di Jombang. Ya kita belajar terus lah. Meskipun saya di sini kayak gini tuh, ya tetap harus belajar lagi. Mungkin dari manajemen, mungkin dari perawatan. Ya kita terus belajar lah. Apa yang bagus buat ternak, apa yang lebih menguntungkan, ya kita jalankan. Harapan saya itu nanti itu menjadikan di sini tuh kampung ternak. Mungkin kita bisa menggait ke pemuda-pemuda atau yang ada di wilayah sini bergabung. Yang pasti di wilayah Gresik ini harus punya ikon ternak domba yang bagus-bagus. Intinya gitu. Langkah-langkahnya itu ya jujur sih Mas, ini mulai belajar dari peternak yang lebih senior, lebih sukses. Ya mungkin awal-awalnya ini kita ngerintis lah, mulai memperkenalkan domba ini, domba jenis, domba F1, F2. Ya kalau orangnya minat ya monggo ayo kita jalan bareng-bareng. Kalau tanggapan dari keluarga sih positif. Yang pasti kita saling menguntungkan lah, kita nggak membebankan keluarga. Yang mereka lihat kita sukses, kita cari uang sendiri dengan beternak ini, mereka ikut senang semuanya. Jangankan orang keluarga, orang tua, orang yang ada di sekitar kita loh ikut senang juga. Buat para peternak yang pemula, semangat, intinya semangat. Kita harus mewujudkan swasembada daging yang ada di negara kita dengan memelihara domba-domba yang jenis, yang unggul, dengan perawatan yang modern, yang milenial lah intinya. Yang pasti nanti hasilnya mengikuti lah, bagus. Terima kasih sudah menyaksikan di cerita-cerita yang saya utarakan tadi di Gemilang Farm. Jangan lupa kalau pengen sharing bareng-bareng, pengen tahu domba jenis apa yang ada di sini, monggo langsung datang aja ke sini. Yang pasti kita harus semangat dan tak lupa subscribe and comment buat Gaper. Semoga tambah maju, tambah bagus liputan-liputan yang dibuat pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi peternak-peternak yang pemula, terutama yang ada di sekitar sini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.